pemirsa Klavos, saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau terus memberkati seluruh kehidupan kami. Kami ada di penghujung dari bulan ini. Janji-Mu, penyertaan-Mu terus kami rasakan sampai sekarang ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu bahwa kami hidup hanya untuk firman, dan firman itulah yang memberikan kami memiliki kehidupan yang sebenarnya. Oleh karena itu Bapa, kami rindu untuk kami terus mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami, agar setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, kami dikuatkan, kami dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh kemenangan. Inilah kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan apa kata firman. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang saya angkat bagi kita dalam kitab Efesus pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi firman-Nya. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin, sehingga oleh iman-Mu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin katakan kepada saudara, sebenarnya kekristenan kita yang kita jalani dalam hari-hari hidup kita ini adalah satu kekristenan yang luar biasa. Karena apa? Karena Kristus itu sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Kapan Dia mulai bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya? Firman Tuhan berkata, ketika Yesus mati di kayu salib, Dia bangkit. Sebelum Dia naik ke surga, Dia sudah memberikan Roh-Nya kepada saudara dan saya. Yohanes 20 ayat 22 katakan, Dia menghembuskan Roh-Nya kepada kita. Artinya, Dia tidak memberikan Roh Kudus kepada kita, tetapi material kebangkitan itu, tubuhnya sendiri, Roh-Nya sendiri, Dia berikan kepada saudara dan saya. Itu menjadi DNA kita. Nah, kalau itu sudah menjadi DNA kita, maka Kristus di dalam hidup kita ini akan bekerja luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk memahami bahwa Allah itu telah bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca bagian kebenaran firman Tuhan ini lewat doanya Paulus kepada jemaat Efesus, dia katakan pada ayatnya yang ke-16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Artinya Paulus mau katakan kepada jemaat Efesus bahwa Kristus yang ada di dalam kehidupan mereka, yaitu Roh-Nya, DNA-Nya yang sudah ada di dalam kehidupan mereka, material kebangkitan, material kemenangan itu yang ada dalam kehidupan mereka, itulah yang akan memberikan mereka kuasa untuk berkemenangan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu Paulus dalam doanya, dia betul-betul berdoa supaya bagaimana Kristus yang ada di dalam kehidupan umatnya itu, ada dalam hidup mereka, bagaimana Kristus itu bisa bermanifestasi hebat, sehingga mereka dapat mengenal dalamnya kasih-Nya, tinggi dari kasih Tuhan itu sendiri. Bagaimana mereka bisa melihat bahwa Tuhan bekerja jauh dari apa yang mereka doakan, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka lakukan. Nah, Paulus mau supaya jemaat Efesus mengalami hal itu di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Kristus, Roh-Nya
material kebangkitan itu, DNA itu yang ada di dalam batin mereka itu. Saya ingin katakan kepada saudara, Yesus bekerja dalam hidup kita bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam hidup kita keluar. Kenapa dari dalam hidup kita? Karena tadi dia memberikan DNA-nya bagi kita. Kalau 120 orang itu dia hembuskan, saudara dan saya tidak perlu lagi melalui proses hembusan. Tetapi ketika kita percaya dia, maka rohnya itu ada di dalam hidup kita. DNA-nya, material kebangkitan itu, material yang sudah teruji itu ada di dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat saudara dan saya tidak perlu lagi bertanya-tanya tentang kasih Tuhan. Kita tidak perlu bingung-bingung lagi tentang apa yang Tuhan akan lakukan atau tidak di dalam kehidupan kita. Tapi ingat, semua yang kita butuhkan dia mampu untuk melakukannya, dan dia telah melakukannya bagi hidup dan saudara dan saya. Tugas kita percaya saja kepada dia, supaya kita apa? Mengalami kasih Tuhan, supaya kita apa? Dapat merasakan bahwa Tuhan melakukan jauh dari apa yang kita doakan, kita pikirkan, dan apa yang kita minta dari Tuhan. Nah, ini yang menyebabkan sehingga kehidupan orang Kristen itu adalah suatu kehidupan yang berkemenangan. Tapi kenyataannya banyak orang Kristen hidupnya tidak berkemenangan. Dia menjalani aktivitas kekristenannya, dia aktif di dalam pelayanan, bahkan dia sebagai pengkhotbah. Bahkan mungkin dia begitu hebat berbicara tentang firman. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan masalah, persoalan, kesulitan hidup, dia menjadi orang Kristen yang lemah. Dia tidak bisa lagi melihat kasih Tuhan. Dia tidak bisa lagi melihat akan jawaban-jawaban Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena dia tidak memiliki akan satu kesadaran bahwa roh yang ada di dalam hidupnya itu adalah material yang luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara, marilah kita belajar menjadi orang Kristen yang berkemenangan di dalam seluruh kehidupan kita. Jangan kau jadi orang Kristen yang hanya menjalankan kekristenanmu begitu-begitu saja, tapi bangun terus hidupmu di dalam Tuhan. Hari-hari ini, kalau kita tidak membangun hidup kita di dalam Tuhan, kita tidak memiliki pengenalan yang sungguh kepada Yesus yang kita sembah, tentang apa yang sudah dia kerjakan dalam hidup kita, maka saya pastikan kekristenan kita tidak akan membuat kita menjadi kuat. Tapi sebaliknya, kekristenan kita yang kita jalani membuat hidup kita itu semakin lemah. Oleh karena itu mari kita bangun terus kedewasaan kita di dalam Tuhan. Kalau kita belajar lewat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus ini, dia mau supaya bagaimana hidup mereka itu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana mereka harus memiliki pengenalan yang sungguh kepada Tuhan. Artinya dia tidak hanya berdoa supaya kalian diberikan kuasa, supaya kalian diberikan kemampuan dari Tuhan. Tidak sekedar itu, tapi dia mau menyadarkan mereka lewat doa mereka bahwa Yesus sudah bekerja di dalam kehidupan setiap mereka. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar menjadi orang Kristen yang terus menyadari akan Kristus yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Bukan Kristus fisik, karena Kristus fisik tidak akan mampu dalam hidup kita, tetapi rohnya itu yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita telah menerima kuasa yang dari Kristus itu, yaitu kuasa kemenangan itu, mari kita hidup di dalam kemenangan yang diinginkan oleh Tuhan itu sendiri. Pertanyaannya, mengapa banyak orang Kristen sudah menerima kuasa kemenangan itu, roh kemenangan itu, tapi hidup mereka tidak berkemenangan? Yang pertama, karena mereka tidak pernah memberi makan manusia roh mereka. Saya katakan bagi saudara, manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Jiwa itu berbicara soal pikiran, kehendak kita, keinginan kita yang tinggal di dalam tubuh. Nah, manusia roh kita manusia adalah makhluk roh, itu harus terus diberi makan. Jangan kita hanya beri makan fisik, tapi kita juga harus memberi makan roh kita. Karena makanan roh adalah firman Tuhan. Manusia kuat karena rohnya, bukan karena fisiknya. Karena fisik ini ada masa kadaluarsanya, tapi rohnya itu akan mengalami kemenangan kalau dia terus memberi makan, yaitu memberi makan firman. Semakin banyak firman dia dengar, maka pengenalannya kepada Tuhan itu akan baik dan benar. Dia akan menjadi orang Kristen yang betul-betul tahu siapa Tuhan, maka dia tidak akan pernah goyah di dalam perjalanan kehidupannya. Nah,
oleh karena itu kesukaanmu akan firman harus terus ada. Yang kedua, banyak orang Kristen sudah menerima kuasa tapi hidupnya tidak berkemenangan karena dia tidak mau memberi hidupnya untuk berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman yang ia dengarkan. Saudara, firman jangan hanya kita dengarkan, tapi harus kita lakukan. Firman di sini tidak berbicara soal Alkitab. Firman di sini tidak berbicara kepada kita tentang ayat-ayat Alkitab, tapi firman adalah perkataan Tuhan yang mampu kita tangkap saat kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh pengkhotbah. Kita akan bisa menangkap suara Tuhan ketika firman disampaikan. Kita bisa menangkap suara Tuhan. Itulah firman yang berbicara bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, yaitu kita harus mengubah cara berpikir kita. Kadang-kadang cara berpikir kita inilah yang membuat sehingga roh kita itu tidak pernah berkemenangan. Manusia sejak dia percaya Yesus rohnya baru, tapi pikirannya masih produk Adam pertama. Pikirannya harus ditransformasi, pikirannya harus diselamatkan. Selamatkan dengan apa? Firman banyak dalam hidup, maka pikirannya akan diselamatkan. Yakobus 1 ayat 21. Nah, oleh karena itu saudara, hiduplah menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Kita ada di akhir bulan ini, tapi jangan pernah kita berputus asa. Perjalanan hidup kita masih panjang ke depan. Kita harus terus hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Bangun kesadaranmu kalau Kristus sudah ada di dalam hidupmu dan dia sudah bekerja di dalam hidupmu. Kesadaran itulah memampukan kita untuk terus hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan, kami boleh diingatkan dan dikuatkan. Kalau Engkau sudah ada di dalam hidup kami, Engkau terus bekerja memberikan kuasa bagi kami untuk kami menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh kemenangan. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang lemah, kami tidak mau menjadi orang Kristen yang cepat putus asa, hidup dalam kekhawatiran, tetapi kami mau menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Karena Kristus yang ada di dalam hidup kami, yang adalah material kemenangan, DNA kebangkitan, DNA yang sudah teruji, itu yang ada dalam hidup kami. Itulah yang memampukan kami bisa hidup seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Kalau Yesus dapat mengalahkan iblis, maka kami pun dapat melakukannya. Kalau Yesus bisa menjawab segala kebutuhan-kebutuhan hidup, maka kami pun bisa, karena DNA itu sudah ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semua yang mendengarkan firman-Mu, roh hikmat, roh pengertian diberikan bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.